Mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Regina, dan saya penyanyi. Perkenalkan, mulai dari Regina, hobinya nyanyi, dan saya Livia, hobinya apa ya? Aku sendiri juga bingung sih, Bang. Apa nih? Biasanya yang sering kamu lakuin apa nih? Apa ya? Psikologi juga termasuk hobi sih. Iya juga, iya boleh. Psikologi itu saja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Tadi namanya siapa? Iya. Oke, kita ulang aja ya. Saya Regina, hobi saya menyanyi. Sebelah saya Regina, hobinya menyanyi, dan saya juga hobinya scroll TikTok. Oke, selanjutnya. Kenalkan, teman saya namanya Lydia, hobinya scroll TikTok. Teman saya namanya Francisca, hobi saya menyanyi. Teman saya Alan Francisca, hobinya menyanyi, dan saya Tadi Fiona hobinya menyanyi, saya Alfil, hobi saya sport. Oke, olahraga. Oke, teman saya Alfil, hobi sport. Saya Devi, hobi saya juga menyanyi. Ini kebanyakan sama penyanyi ya. Ya mending hobi dulu aja. Boleh nggak apa-apa. Oke, sekarang kita udah saling kenal ya. Tentang diri kita. Alda, Fiona, Alfil, sama Dewi. Oke. Nah, selanjutnya ini saya akan memberitahu tentang asas. Jadi dalam konseling kelompok ini ada 4 asas, yaitu ada asas kerahasiaan, yang dimana nanti kalian dari konseling ini kita bersifatnya rahasia ya, karena kan nanti satu sama lain kita mengungkapkan apa yang kita rasakan. Jadi kan kalian sama-sama tahu. Saya harap nanti setelah keluar dari sini kalian tidak membocorkannya pada orang lain, karena kita termasuk rahasia juga. Selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Kalian di sini apakah ada keterpaksaan? Tidak ya. Atas sukarela ya datang ke sini. Oke, baiklah. Lalu yang selanjutnya adalah asas kejujuran, di mana kalian ini diminta untuk lebih jujur dan kalian gimana ya? Kalian lebih mendeskripsikan permasalahan kalian lebih detail aja. Jadi kita teman kalian bisa membantu, dan saya sebagai konselornya juga bisa membantu kalian. Oke, lalu selanjutnya di sini adalah asas kenormatifan. Nah, saya tekankan dulu di sini saya sebagai ketua kelompok. Jadi bukan sebagai kelompok, tapi sebagai ketua kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Di sini nanti kita tugasnya adalah saling berbagi informasi dan mengeluarkan keluh kesah kita. Oke, nah selanjutnya kita ada ikrar konseling kelompok. Jadi saya minta kalian untuk mengangkat tangan dan kita mengucapkan ikrar konseling kelompok. Jadi kalian ikuti kata-kata saya, jadi kalian ikuti ya. Iya. Oke, saya dulu nanti dari kalian. Saya mulai. Saya berjanji. Saya berjanji Dengan ini menyatakan. Bahwa saya sanggup. Dan bersedia. Menerima. Menyimpan. Memelihara. Serta menjaga kerahasiaan. Yang saya terima. Baik dari diri saya. Maupun dari orang lain. Jadi kita sudah mengucapkan ikrar, jadi mohon kalian untuk menepati ikrar yang kalian ucapkan tadi ya. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih pengertian konseling kelompok itu apa? Mungkin kamu tahu? Oke, baik kalau gitu dari konseling kelompok itu adalah memberikan dorongan atau motivasi kepada individu untuk membuat perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal yang didapatkan dari mengaktualisasikan dirinya. Jadi karena kita sudah forumnya bareng-bareng, kita sudah sharing banyak, jadi kalian bisa termotivasi dan mendapat dorongan. Jadi baik, setelah itu kita akan membahas permasalahannya, yaitu permasalahan kita yaitu adalah namanya stres dan kecemasan pada mahasiswa baru dalam beradaptasi di lingkungan kampus. Mungkin ada salah satu dari kalian mau nanti satu-satu ya. Silakan dari mana dulu, sebelah kanan atau sebelah kiri?
orang di kelas itu kayak namanya pas ketemu pertama itu anaknya itu kayak ambis gitu loh kan. Terus banyak ambis, terus lalu itu ya ambis sama orang itu kadang suka ngepul. Itu saat pertama kali masuk kuliah, karena saya itu prinsipnya beda dengan SMA. Pengen kuliah itu pengen beda di SMA kan. Di SMA itu orang itu kayak jalan guys, tapi aku merasa aku nggak bisa kayak gitu sih. Ya udah, aku biasa aja kayak SMA. Itu saya nyamannya gitulah, saya bisa gitu habis dan lain-lain. Karena juga ternyata beberapa teman tuh pandangannya ke saya tuh yang sama habis itu ada ya juga banyak yang ada. Terus dari situ kan juga ada beberapa teman yang dari tingkah laku saya dengan itu ada yang tapi bukan berarti saya tidak juga, cuma yang ada lah dalam kita ya, ada kita tuh pasti ada kan. Untuk sekarang saya lebih biasa aja. Terus yang kedua dengan masalah itu motivasi belajar saya lebih menurun malah, kayak lebih sering kan iya nggak lebih sering kayak sama jadwalnya itu minggu depan hari Senin Kamis, padahal saya waktu minggu teman-teman saya lain itu udah ngerjain. Ada beberapa yang tanya ke saya juga udah belum, terus maksudnya tuh gimana tugasnya, kayak tanya ke saya tugasnya itu gimana. Kalau saya jawab kalau aku belum ngerjain gitu. Yang lain tuh udah ngerjain, aku tuh kayak hamil 3 minggu itu baru ngerjain ya. Motivasi belajar itu kayak down gitu loh kan, kayak males gitu loh. Terus ya lebih mengulur waktu untuk mengerjakan belajar sih. Yang punya bulan sih ya itu Kamu tuh kita next dulu ya, berarti dulu sekarang apa ya, kamu kesulitan bahasa coy. Kalau aku sih kesulitan dalam bersosialisasi, karena saya orang NTT, asli dari mana? terus teman sekelasku semuanya Jawa. Oh ya. Aku kesulitan, bahkan dosen pun kayak ngejelasin di depan itu bahasa Jawa. Jadi iya, jadi aku kesulitan. Tapi ada dosen yang kayak udah ngeliat tapi kayak ya aja. Apa mungkin dia nggak Atau lupa atau enggak aku lupa dia seperti itu. Cuma kadang nggak sama aku udah lihat aku kok tetap dilanjutin bahasa Jawa. Jadi aku nggak ngerti pas penjelasan ada terus untuk teman-teman sekelas ya, misalnya di grup kelas itu bahasnya itu bahasa Jawa semua, terus aku sangat-sangat kesulitan. Padahal kan dia sudah komen dia kalau bahasanya bahasa Indonesia teman-teman, tapi karena ya orangnya banyak jadi ya gitu. Jadi kan pernah aku bilang dengan kemarin itu kalau misalnya bahasa apa atau tugas itu bahasa Indonesia biar aku juga mengerti. Tapi teman-teman ya gitu mungkin karena kebanyakan orang Jawa ya, jadinya bahasa Jawa semua. Setelah aku ngasih tahu itu mereka iya, tapi setelah itu Lupa lagi ya. lagi belum. Sepurane ya. Hah? Sepurane. Mungkin tahu artinya kurang itu apa? aku minta maaf. Iya. Jadi aku kesulitan, akhirnya aku bertemu dengan ini. Males lantar ya. Ya, Menurut saya. mungkin ya bisa jadi itu karena mungkin lupa ya temennya ada yang belum jelas. Soalnya kalau aku sendiri sih sama teman aku dari Kalimantan juga gitu. Dia kesulitan gitu. Tapi sekarang udah semester 7 kan, udah bisa improve lah. Iya. Kamu asli dari Asli dari NTT. berarti kesini kerja
nggak mau berbagi gitu loh, kayak dia cuma ngasih tahu ini, tapi cara-caranya itu kan kadang kita kan belum tahu ya, kan karena aku dari SMA itu kayak pasif di kelas, jadi kayak aku presentasi itu dia udah presentasi aja tanpa tahu caranya ini gimana ngerjainnya, makanya jadi gitu. Tapi aku di bulan itu kayak berusaha aktif gitu, dan untungnya lebih banyak dari kemudian juga lebih ngerti aku pertama aku juga di sini banyak banyak mau kemana, mau jadi apa. Oke, silakan, nggak apa-apa. Kita share beberapa
dia tuh orangnya selalu seperti itu. Dan saya juga di SMA juga dia tuh ini kurang dari pikirannya, tapi saya juga tidak kalau nggak paham kan nggak apa-apa. Jadi itulah dia juga ini ingin jadi seperti itu gitu, nggak ingin melatih ya nggak mungkin. Dan akan tapi teman di kelasnya itu ada satu kelompok itu ya itu yang dari awal dia itu nggak suka Dewi karena Dewi itu banyak temannya dalam gimana, karena Dewi itu dia aktif, dia itu rangkul semuanya gitu loh, maksudnya dia suka banyak teman, dari satu itu nggak suka. Dan satu ini menyebar dari satu kelas karena saat ada presentasi Dewi itu sering bertanya. Terus dalam grup itu kalau ada contohnya kayak pembagian kelompok ya, pembagian kelompok kayak gitu kayak pembagian kelompok itu jadi lah usul di dalam grup itu saya seperti ini dan saya bilang Dewi yang ngatur ya gitu loh, karena di dalam kelas itu nggak ada yang menjadi sosok pemimpin ataupun jadi sosok yang bisa menata handle kelasnya, walaupun ada ketua gitu ya, walaupun ada ketuanya malah chat ini gitu loh. Nah dari satu kelas itu akunya nggak suka karena saya bilang ngatur gitu loh Kak, singkatnya itu seperti itu. Dan Dewi ini cuma bisa dibilang dia juga punya teman di situ, tapi dia pas aku karena nggak berani membela dia, kalau membela juga nanti dia ya gitu loh. Saya tanya ya, saya tanya nanti kalian boleh tanya juga ke dulu. Jadi kamu selama di kelas ini kamu udah ngerasain itu, teman kamu juga udah ikut sama mungkin berhasil sama mereka. Terus sekarang yang kamu lakukan itu gimana? Terus sekarang lebih pengen juga amat sama semuanya, karena jadi semua temanku itu masih di bawah terus. Terus aku harus menunjukkan hidupku sendiri, nggak untuk kamu. Tapi kalau temanku ada yang mungkin karena aku mungkin nggak bagus, ada teman juga yang dulu itu nggak disukain, terus saya aku kerja, setelah aku yang kerja lagi. Oh gitu, banyak hal itu. Jadi yang lain silakan kalau mau tanya ini boleh ya. Silakan yang mau tanya. Apa dua Dewi atau sebelumnya juga kami cerita sih Kak, yang kita dari satu sekolah yang sama biasa dengan ini. Nah oke, jadi selama di situ nih yang kalian dari saya ingin bertanya sebagai kalian sebagai temannya ya, yang kalian lakukan untuk Dewi itu apa?
banget fokus kepada diri sendiri gitu. Kalau ini apa tuh dan mungkin pindah Iya, tapi saya lihat untuk sekarang tuh ya biasa wes dia cerita di karena juga dia itu anak bungsu kan, orang tuanya juga dia nggak dia sumpah saya rangkul lah Kak, buat happen gitu loh, happen dulu gitu. Kita sama, ngerti kalau aku begini, kamu juga tahu aku juga kayak ada ngomong kayak gini, kita sama-sama apa karena saya mengisi tapi kita dari kurang, ya yang yang gimana yang orangnya ini udah sekarang untuk sekarang udah lebih nggak kayak dulu lah kalau dulu kan bener-bener dia sendiri kan, kalau sekarang biasa, cuma teman-teman tuh masih ada tapi dia batas. juga membatas Ya, dia juga nggak membatas. mau kayak ada Nggak ada jalan. karena pesimis gitu. Kayak nggak punya teman. Tapi kalau Dewi ini kan lebih baik apaan? Kalau ini Kalau Dewi gimana? Oh. Sama lagi. Hampir sama atau mungkin ada yang berbeda? yang mungkin banget Lebih bisa. ya karena Dewi kan kayak semangat iya semangat Juga dia juga apa kan dia kalau doa nah, soal temannya ini kan dia tidak perlu juga apa ya value dirinya dia kayak ya udah aku pas SMA temenku semua yang ngerjain aku nggak bisa ini kan dia semua kecuali kamu punya orang ya menurut itu tapi ini kan uang aku kalau ada apa-apa cerita terus di kemana-mana rasanya juga pas SMA rasanya terus apa-apa harus cerita jadi aku cerita bisa kalau punya skill jadi aku cerita-cerita jadi ada semangat ada nasihat-nasihat yang saya ambil dari dia motivasi juga yang saya ambil saya juga mikir harusnya aku gini aku nggak harus turun aku harusnya naik jadi aku mikir juga sebenarnya iya Tapi kalau untuk tadi ada judgement dari media sosial juga ya. Iya. Mungkin itu sampai mungkin hal terparah apa yang pernah mereka lakukan ke kamu? Wah, itu sebenarnya teman keluar. Tapi ada itu dari itu juga itu juga. Gimana sebenarnya sebenarnya? Kan teman keluar teman juga. Terus aku bilang apa? Dia ini harus validasi gitu. Tapi aku nggak menceritakan dia nggak si A itu bahwa. Tapi yang si A itu nonton. Jadi saya
cowok kuat itu kan kayak ngurus ini sih lah, ngurus ini gitu kan. Dan ini kan orangnya tuh sifatnya ingin cepet, ingin segera tertata. Artinya dia inisiatif untuk menata. Dan ya temannya itu juga sama. Gila kan? Sebenarnya tuh seperti itu. Mulai dari awal masuk itu kayak yang bos dosen, besok ini siapa? Karena kan saya di dalam kalau boleh tahu dalam satu kelas kamu itu ada berapa mahasiswa dan rata-rata itu cowoknya berapa, ceweknya berapa? Saya penasaran nih. Soalnya sampai gimana ya? Biasanya kan kalau dalam satu kelasnya memang bagus kan gimana ya? Saya juga sih berapa orang saya penasaran dengan satu cewek dengan mahasiswa tadi berarti ada yang berapa? 跟这个本来就是